Saya juga tidak ingin mengulang apa yang sudah sering saya sampaikan di sini, tetapi kalau kita mendengarkan yang disampaikan teman-teman tadi, ya sepertinya kita juga sudah tahu ya bahwa permasalahan utama ada di desain dari program ini. Desain dari program ini memang tidak sustainable, sehingga sooner or later, dan akhirnya terjadi di bulan kemarin, ya ada skandal besar di tubuh BGN akibat dari kasus-kasus korupsi, termasuk jual beli titik, dan hari ini kita melihat jumlah titik yang ada, jumlah dapur yang ada sudah lebih dari kebutuhan, bahkan lebih dari target RPJMN di tahun 2029. Di luar itu ada 13.000 dapur lagi yang masih menunggu untuk masuk dalam ekosistem. Jadi di luar dari 27.800 dapur, ada 13.000 dapur lagi, sehingga ada 40.000 dapur nih, kalau memang semuanya diberikan izin untuk operasional. Lalu pertanyaan berikutnya kan, siapa yang mau dikasih makan? Penerima manfaatnya jumlahnya berapa sih sebetulnya? Dan yang paling mengerikan, yang seperti tadi udah disampaikan Mas Media, dampaknya ini bukan hanya soal pemborosan uang negara, tetapi ini dampaknya kemana-mana, ke ekonomi kita. Ya, kalau kita lihat hari ini dengan intervensi yang sudah gila-gilaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia, kurs dolar terhadap rupiah terhadap dolar masih berkisar di 18.000, bahkan 18.100 ya. IHSG kita sudah turun hampir 40% dalam 1 tahun, hampir kembali ke posisi 10 tahun yang lalu ya. Sehingga dampaknya ini kemana-mana. Trust dari market juga sudah sangat turun lah, sudah sangat drop terhadap perekonomian kita, dan dampak yang paling akan merasa dampaknya nanti adalah rakyat. Ketika dolar naik, ya harga bahan baku dan bahan pokok juga pasti naik ya. Sehingga harus ada reformulasi desain ya, dan hari ini kami senang sekali bisa diskusi dengan teman-teman dari MBG Watch, mendapatkan banyak masukan, sehingga dalam upaya melakukan reformulasi desain dari program MBG ini, kita harapkan akan bisa lebih spesifik, lebih baik, dan lebih komprehensif. Apalagi tadi ada usulan dari teman-teman anggota untuk memulai panja tata kelola program MBG, yang harapan saya nantinya ketika sudah ada panja ini, kita bisa bersama-sama membangun roadmap yang lebih baik dengan desain yang lebih tepat sasaran. Karena kan nggak mungkin kita memberikan makan kepada 82 juta anak yang memang ditargetkan di desain yang saat ini. Uangnya dari mana Bapak Ibu? Fiskal kita sudah sangat ketat sekali. Dengan adanya pemotongan transfer ke daerah, kita sudah lihat dampaknya hari ini, banyak sekali ASN di daerah yang tidak lagi mendapatkan tunjangan, tidak lagi mendapatkan insentif. Teman-teman nakes ini sudah banyak yang teriak nih, banyak komplain. Ada yang sudah 6 bulan, 8 bulan tidak mendapatkan TPP, tidak mendapatkan tunjangan. Belum lagi kita sudah lihat kota, mana tuh yang di Maluku Utara ya, Tidore, kota Tidore sudah mulai merumahkan P3K, dan fenomena ini saya yakin akan berlanjut ke kabupaten kota lainnya apabila tidak ada perubahan besar dalam kebijakan penganggaran oleh pemerintah. Jadi kita harus redefinisi dan reformulasi ulang berapa sih sebetulnya jumlah penerima manfaat yang layak diberikan program MBG ini, gitu kan. Dan oleh karena itu saya ingin mendapatkan masukan juga dari teman-teman MBG Watch, khususnya mungkin Celios sudah pernah membuat kajian. Kalau memang program ini mau dilanjutkan, ya sebetulnya sesuai dengan tujuan awal ya. Tujuan awalnya kan adalah bagaimana memperbaiki kondisi gizi anak, termasuk mengurangi angka stunting. Tapi kan sekarang dengan jumlah dapur yang sebanyak ini, jadi kemana-mana nih, siapapun dikasih, gitu kan. Yang tidak membutuhkan pun dikasih. Sampai sekolah-sekolah kalau kita lihat di media sosial, ini tumpukan ompreng sisa makan tuh masih banyak sekali. Celetukannya sekarang kalau di media sosial ini bukan makanan buat anak-anak, tapi buat peternak nih katanya, sisa makanan yang diberikan untuk ternak. Nah, kembali ke pertanyaan saya, kalau memang program ini mau dilanjutkan dengan penerima manfaat yang lebih tepat sasaran, yang membutuhkan, yaitu untuk menurunkan angka stunting, memperbaiki gizi anak dalam kondisi gizi buruk, ya berarti kan penerima manfaatnya bukan semua anak, bukan 82 juta anak, tetapi spesifik ke anak-anak dengan gizi buruk, rentan stunting, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Nah, apakah teman-teman sudah punya kajiannya berapa sih jumlah anak
atau jumlah penerima manfaat yang layak untuk mendapatkan program MBG ini, dan kalau dengan jumlah seperti itu anggarannya kira-kira bisa menjadi berapa ya, karena kita harus melakukan efisiensi nih dari program MBG ini. Kalau diteruskan dengan jumlah anggaran sebesar ini, maka negara akan bangkrut, Pak. APBN kita nggak akan kuat, dan pemerintah baik di pusat maupun di daerah tidak akan bisa memberikan pelayanan kepada publik sesuai yang dibutuhkan. Pelayanan kesehatan akan terganggu, pendidikan akan terganggu. Tadi sudah disampaikan oleh teman-teman sendiri, beasiswa itu sudah berkurang gitu kan, anggaran penelitian juga sudah berkurang. Jadi ini harus ada efisiensi besar-besaran di program ini. Kalau memang terus mau dijalankan harus diberikan dengan tepat sasaran dengan anggaran yang masuk akal. Nah, pertanyaan saya yang pertama itu tadi, berapa sih jumlah penerima manfaat yang layak mendapatkan MBG dan dengan anggaran berapa? Pertanyaan kedua, beberapa hari lalu kita menerima teman-teman dari asosiasi atau mitra BGN yang memiliki SPPG, baik yang sudah operasional maupun yang sedang menunggu untuk masuk ke dalam ekosistem program MBG ini ya. Mereka mengeluhkan dengan adanya moratorium dan lain sebagainya, maka mereka dirugikan karena sudah melakukan investasi, termasuk mengambil pinjaman di bank dan lain sebagainya, sudah nyangkut lah istilahnya. Pertanyaan saya ke teman-teman MBG Watch, kalau kita mau merefocusing jumlah penerima manfaat, maka akan sangat banyak dapur yang harus ditutup atau bahkan dialihkan ke tempat lain. Jadi karena kalau kita bicara yang layak mendapatkan program MBG ini kan seharusnya bukan yang ada di perkotaan, tetapi yang ada di wilayah 3T. Sedangkan kalau kita lihat populasi dapur yang ada saat ini, lebih banyak ada di perkotaan, di tempat-tempat yang dekat dengan sekolah, tempat-tempat yang infrastrukturnya jauh lebih siap gitu kan. Sedangkan ya justru tempat-tempat ini yang mungkin tidak lebih membutuhkan, yang lebih membutuhkan daerah-daerah lain yang hari ini belum ada ya. Nah, pertanyaan saya, ada saran tidak untuk kepada pemerintah, kalau kita harus mengurangi dapur yang ada pada saat ini, kalau saya lihat akan sangat jauh berkurang nih kalau kebutuhannya berkurang. Sarannya seperti apa untuk menghadapi teman-teman pemilik dapur yang sudah berinvestasi dan sudah mengeluarkan atau mengambil pinjaman dan lain sebagainya? Sikap pemerintah harus seperti apa gitu ya. Baik, mungkin dari saya seperti itu. Saya berikan kembali kesempatan kepada teman-teman koalisi MBG Watch untuk bisa menanggapi apa yang disampaikan Bapak Ibu anggota. Silakan.